Shalom warga kerajaan sorga, selamat pagi. Di pagi yang indah ini, selagi kita merayakan Jumat Agung menjelang Paskah ini, mari kita baca sama-sama Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Apa arti sebuah tabir? Kata tabir yang pertama kali didokumentasikan di Alkitab di Perjanjian Lama itu ada di kitab Keluaran 26 ayat 31. Berbunyi begini, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Ini merupakan perintah Tuhan. Yang pertama kali untuk membuat tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam kemah suci pada saat itu, atau yang kita kenal dengan tabernakel Musa. Bahkan kemudian Tuhan mengatakan sendiri bahwa tabir itu adalah pemisah. Pemisah itu maksud sebenarnya adalah pemisah antara Tuhan dengan manusia. Hanya imam besar yang saat itu yang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban. Imam besar itu menjadi mediator antara Tuhan dengan manusia. Nah, perhatikan di ayat-ayat Perjanjian Lama yang berisi perintah Tuhan untuk membuat tabir. Semua dimulai dengan kata haruslah. Wow. Kata tabir pertama kali didokumentasikan di Perjanjian Baru itu ada di ayat bacaan yang tadi barusan kita baca, di mana Yesus menyerahkan nyawanya dan tabir bait suci dirobek atau terbelah dua dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar yang masuk ke dalam ruang maha kudus. Ini adalah tanda di mana hari ini tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, bahkan di Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir selama kita hidup sekarang. Yesus yang menjadi mediator antara kita dengan Tuhan, dialah yang memegang pengharapan kita, dan dialah yang membawanya masuk melewati tabir yang sudah terbelah kepada tahta Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan pengharapan kita di dalam Kristus tidak mengecewakan. Mengapa? Karena melalui Yesus yang menjadi imam besar bagi kita, hubungan kita telah diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan tidak lagi murka atau berseberangan dengan kita, orang percaya. Hari ini pengharapan itu dibawa sama Yesus. Ya, waktu tabirnya dirobek, pengharapan kita dibawa sampai ke belakang tabir, diserahkan kepada Bapa di sorga. Bahkan kita pun diperdamaikan, dibawa ke tahta Tuhan. Itu sebabnya hari ini terimalah dari Tuhan, terimalah dari Yesus karyanya yang besar itu, terimalah keselamatan, terimalah perdamaian yang Dia berikan kepada kita. Dan itu sebabnya hari ini akuilah Dia menjadi juru selamat atas hidup kita. Ingat, titik hubungan kita dengan Yesus dimulai dari titik menerima. Kalau kita penuh di dalam sini, maka kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi orang yang tepat bagi sesama kita atau secara horizontal. Menerima untuk berbagi, menerima untuk memberi. Itu sebabnya Dia datang membawa kado yang terindah, hidup yang berkelimpahan di dalam sini. Itu yang Dia berikan dan siapkan untuk setiap kita orang percaya. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu yang besar di kayu salib. Terima kasih Engkau telah merobek tabir itu dan membawa kami masuk ke dalam tahta Tuhan, diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam hari yang baru ini dengan berdoa dan kita menerima kebaikan Tuhan bahwa tabir itu sudah terbelah dan sudah diperdamaikan hidup kita kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat tabir yang sudah terbelah, dan kami mengucap syukur buat hari ini kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Tidak ada lagi murka Tuhan atas hidup manusia. Itu sebabnya hari ini ajari kami supaya kami menerima anugerah karunia Tuhan yang terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Begitu mahal harganya Tuhan, dan itu sebabnya kami nggak bisa membelinya, kami tidak bisa mengupayakannya. Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma Tuhan. Tetapi
Bukan karena itu cuma-cuma itu menjadi tidak berharga atau menjadi murahan, tapi itu sangat-sangat tinggi harganya. Itu sebabnya hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa hidup kami berkemenangan karena kami sudah menerima anugerah Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami akan mulai hari yang baru hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati.